kasih para mahasiswa UT Kupang di seluruh antero Nusa Tenggara Timur. Hari ini UT Kupang kedatangan tamu spesial dan juga luar biasa, dan juga alumni UT Kupang yang saat ini sudah berhasil menjabat sebagai pimpinan cabang BRI Kupang, yaitu Bapak Stefanus Juarto. Selamat siang Pak Stefanus Juarto. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Sukses untuk Bapak. Sama-sama Pak Juarto. Alhamdulillah, semanggilnya Bapak atau Pak Stefanus nih? Boleh Stefanus, boleh Juarto, fleksibel Pak. Fleksibel aja ya. Saya panggil aja Pak Juarto ya, yang sudah familiar. Beliau ini kan nampaknya orang Jawa nih, tapi sudah tinggal di Kupang dari tahun 1990-an. Saat ini adalah beliau masuk ke UT tahun 1998.2 dan lulus tahun 2004, yaitu mengambil prodi manajemen pada Fakultas Ekonomi. Nah, saat ini adalah beliau memimpin salah satu bank BUMN yang sangat bonafit di Indonesia, yaitu Bank BRI. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menggali sejauh mana tingkat beliau waktu beliau kuliah di UT Kupang sampai berhasil saat ini menjadi pimpinan di Bank BRI. Mudah-mudahan Bapak Juarto menjadikan contoh teladan bagi mahasiswa UT Kupang yang ada di seluruh antero Nusa Tenggara Timur, sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi mahasiswa yang ada di UT Kupang dan juga di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Juarto yang sudah bisa hadir di broadcast UT Kupang. Ini adalah broadcast yang akan disiarkan langsung nanti oleh IG, kemudian Facebook dan juga yang lainnya, sehingga dapat memotivasi bagi mahasiswa yang akan kuliah dan juga mahasiswa di UT Kupang. Sekali lagi dari pimpinan UT Kupang ucapkan terima kasih kepada Bapak Stefanus Juarto yang sudah bisa hadir di broadcast UT Kupang. Nanti akan dipandu oleh Mbak Nona Indi. Pak Nona Indi itu adalah khusus untuk bagian seperti ini Pak. Nanti Pak. Baik, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan nanti Nona Indi untuk memandunya. Halo sahabat UT Kupang dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam podcast UT Kupang Mari Baomong pada kesempatan ini. Dan bersama Indi, sudah ada di samping Indi sekarang ada pemimpin cabang Bank Rakyat Indonesia Kupang, Bapak Stefanus Juarto. Halo Pak. Halo Bu Indi, selamat siang. Selamat bertemu seluruh mahasiswa UT Kupang dan seluruh NTT tentu saja ya. Betul sekali ya. Pak. Apa kabar Bapak? Luar biasa, hari ini kita sehat semua. Baik. Dan juga ini nih sahabat UT Kupang, kan yang spesialnya di sini adalah Bapak Stefanus Juarto. Enaknya disapa apa nih Bapak? Pak Juarto? Pak Juarto. Baik. Nah, di sini nih kesempatannya itu Indi merasa spesial sekali karena Pak Juarto tidak sendiri. Beliau menyempatkan waktu dalam kesibukannya di siang hari ini bersama juga Ibu ada di studio bersama-sama dengan kami untuk dapat sharing bersama dengan Indi saat ini, dan kita akan bahas pastinya tentang pengalaman Pak Juarto juga yang adalah alumni dari Universitas Terbuka ya Pak ya. Iya, betul. Tahun berapa Pak? Saya lulus 2004 ya, mulai kuliah dulu 98 semester 2. Wah, udah lama hampir, ya Pak ya? Ya 5 tahun. Kita kuliah hampir 5 tahun lebih ya. Baik. Itu sambil bekerja ya Pak ya? Sambil bekerja. Itu sudah di Kupang atau? Udah di Kupang. Sudah di Kupang ya Pak ya, luar biasa. Mungkin sebelum kita masuk ke topik kita, karena hari ini kita akan sharing tentang pastinya tentang literasi keuangan yang juga bermanfaat sekali untuk seluruh masyarakat NTT yang menyaksikan. Saya mau tanya dulu nih sedikit Pak, pengalaman ketika menimba ilmu kuliah di Universitas Terbuka itu kan, tadi kan Bapak bilang Bapak sambil bekerja ya Pak ya, dan tentu saja kesibukannya juga luar biasa ya kala itu karena belum online seperti sekarang ya Pak. Betul. Boleh diceritakan pengalaman kuliahnya dulu Pak di UT? Baik Mbak Indi, saya panggil Mbak Indi aja Boleh. ya.
Baik, UT ini menurut saya memang universitas yang luar biasa ya. Karena apa luar biasa? Kita tidak harus duduk di kelas gitu kan. Betul. Di mana saja bisa kita ikuti. Betul. Fleksibel sekali. Nah, memang waktu saya ikuti tahun 98 ini masih manual ya. Saya harus mencari modul ya. Modul UT waktu itu kebetulan saya tinggal di Atambua ya. Saya harus ke Kupang cari modul ke UPBJ. Betul, ya, UPBJJ ya, masih ingat Pak. Ya. Nah, itu harus beli kan itu. Dan tentu saja ini butuh effort khusus ya. Betul. Tetapi yang saya syukuri bahwa belajar di UT itu di mana saja, kapan saja kita lakukan sendiri bisa. Yang penting kita itu tertib ikut ujian. Waktu itu ujiannya bulan November dan Mei kalau nggak salah. Iya, betul. Selalu November dan Mei dan hari Minggu. Hari Minggu ya Pak ya. Kebetulan bukan hari kerja, jadi praktis semua bisa lah. Pasti kita bisa mengikuti. Kalau teman-teman yang lain atau Bapak Ibu ingin belajar di UT, ini juga sangat luar biasa dan jangan diragukan kualitas UT. UT ini adalah universitas yang sangat berkualitas. Mungkin dibanding yang lain bisa sejajarkan ya. Betul. Dengan universitas di luar negeri barangkali. Ya. Karena mahasiswa UT ini se-Indonesia yang Betul. jumlahnya nggak tahu lagi saya saat ini ya. Dan ya puji Tuhan bisa lulus dan ternyata gelar yang saya dapatkan dari UT bermanfaat di dalam kami menimba karir. Betul. Di BRI. Wow. Sehingga saat ini manajemen BRI mempercayakan saya menjadi pemimpin cabang di BRI Kupang. Wow, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Cuman masih belum ada rencana nih buat lanjut ya Pak ya. Ditunggu ya di UT Pak. Iya, pastilah. Pasti ya Pak ya. Dan tentu saja dalam pembagian waktu dan waktu bekerja dan kuliah juga waktu itu pasti Bapak mengalami kendala juga, boleh diceritakan sedikit Pak? Sebenarnya kalau kendala itu tergantung kita ya. Kalau boleh saya bilang kendala tidak ada sih. Kenapa? Karena waktu itu yang ngatur kan kita ya. Betul. Meskipun pekerjaan kita sesibuk apapun, tetapi kalau kita mau menyisihkan waktu itu pasti bisa. Karena waktu itu memang kita yang mengatur. Iya. Jangan kita ditinggalkan oleh waktu gitu ya. Waktu itu kita yang harus bisa mengatur bagaimana mengisi waktu kita dengan baik. Sehingga ketika kita mampu mengisi waktu dengan baik, tentu sesibuk apapun, kalau kita ada niat untuk belajar, pasti bisa. Betul. Dan ini yang sudah terjadi kan, nyatanya juga bisa. Gitu. Ada lagi Mbak ini yang perlu saya ceritakan, bahwa kala itu ya, saya itu termasuk terpilih sebagai mahasiswa berprestasi UT. Wow, Sehingga dikasih beasiswa. Wow. Dulu beasiswanya itu dikirim lewat pos pakai wesel. Oh, 9899 ya Pak ya. Jadi saya terima duitnya di kantor pos. Wow. Itu yang menjadikan kebanggaan tersendiri juga. Dan semakin termotivasi ya Iya, Pak ya. gitu. Wah, luar biasa. Berarti memang sahabat UT bahwa beasiswa universitas terbuka itu sudah ada dari dulu ya. Salah satunya Bapak sendiri merasakannya ya. Ada juga, Pak, ya? Masih ada Pak. Syarat dan ketentuan pastinya berlaku ya Pak Iya, ya. iya. Pastinya berprestasi dengan standar IPK yang sudah ditentukan. Oh, luar biasa. Yang penting fokus dan punya target untuk lulus ya Pak ya. Iya, iya. Pasti bisa. Nah, baik Pak. Kita masuk nih Pak ya dalam topik kita pada hari ini, yaitu memberikan literasi keuangan kepada masyarakat NTT dan juga mahasiswa UT yang sedang menyaksikan podcast ini. Nah Pak, kalau kita lihat nih ya Pak ya, kalau sekarang itu arus teknologi informasi itu pesat sekali Pak, sampai sektor yang semua sektor di dalam kehidupan kita itu merasakan adanya perubahan, apalagi di dalam keuangan. Iya, ya, ada perubahan dalam metode pembayaran belanja. Benar. Tentu saja ya Pak ya. Dan sekarang banyak orang ternyata mengandalkan
mengandalkan pembayaran itu bukan lagi cash tapi via transfer dan juga m-banking. Iya. Ada kalimat yang bilang semakin cashless itu makin easy, Pak, katanya. Nah, Pak, masyarakat NTT ini kan juga semakin paham ya ada perubahan seperti itu. Nah, apakah perubahan itu dari cash menuju ke uang elektronik ataupun metode-metode pembayaran elektronik itu apakah akan menghilangkan penggunaan uang fisik, Pak? Baik, ini agak banyak ini pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa, sahabat UT, bahwa memang dengan perkembangan teknologi yang ada, kita pun harus mengikuti ya. Kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, nanti kita akan ditinggalkan oleh teknologi ya. Terutama kemarin ketika adanya COVID ya, yang kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan orang gitu, maka secara daring ataupun jarak jauh itu yang bisa kita lakukan, termasuk belanja jarak jauh, termasuk ya segala macam belajar jarak jauh. Itu kan karena perkembangan teknologi. Dan demikian pula di sektor perbankan ya. Ketika kemarin terjadinya pandemi, ini memang terjadi perubahan yang luar biasa. Bahkan buka rekening pun sekarang, Mbak Indi, ini tidak harus ke kantor bank, online juga bisa. Sudah bisa buka ya. rekening ya. Kemudian belanja online, kemudian juga tadi kalau disinggung adanya uang elektronik gitu ya. Ada perbedaan, Mbak Indi, antara uang elektronik dengan transaksi elektronik ya. Oh, baik. Uang elektronik itu memang sebetulnya uang, tetapi dia cashless ya, bukan uang fisik yang sekarang. Jadi dia nanti semacam kartu. Kalau di BRI namanya kartu berisi. Berisi, baik. Mungkin pernah dengar kartu berisi. Nah, kartu berisi itu sebetulnya uang gitu. Uang elektronik yang bisa dipakai untuk belanja atau untuk pembayaran yang lain. Ini dia tidak pakai PIN. Kalau ATM atau kartu debit itu pakai PIN, ada pengaman. Tapi kalau uang elektronik tidak ada pengaman. Jadi kalau jatuh bisa diambil orang dan bisa dipakai, karena dia hanya nge-tap saja itu, di-tap itu di edisi kita. Jadi sama dengan uang kita lah, kalau dompet kita jatuh ya sudah, orang hilang. Makanya kalau nanti pegang berisi atau uang elektronik yang lain pun, bank lain kan juga punya produknya ya, Pak ya. Itu harus dijaga karena fungsinya sama dengan uang. Nah, beda lagi dengan transaksi elektronik tadi atau online. Ini memang kalau boleh jujur teman-teman UT, bahwa sejalan perkembangan teknologi, maka sebetulnya kejahatan juga semakin berkembang ya, Pak ya. Jadi teknik kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ketika nanti ada transaksi online, banyak juga nanti penipuan online juga gitu. Oleh sebab itu, mumpung ini kita bisa bertemu melalui media ini, saya pun menghimbau ya kepada seluruh masyarakat maupun sahabat UT, jangan mudah tertipu dengan berita-berita hoax misalnya. Kadang-kadang kan dijanjikan, oh dapat hadiah undian ini, undian ini ya. Nanti disuruh ngirim PIN atau OTP, nomor rekening dan sebagainya. Inilah modus-modus penipuan, dan sekarang banyak sekali modusnya. Nanti dikirim, suruh buka link undangan, padahal itu aplikasi ya, Pak ya. Aplikasi itu bisa memang ketika link itu dibuka, seluruh aplikasi di mobile banking kita itu bisa terbaca. Datanya bisa terbaca. Jadi hati-hati. Kemudian apalagi ya tadi? Itu apakah bisa menghilangkan penggunaan fisik, Pak? Memang pemerintah pun saat ini menghimbau bahwa transaksi elektronik memang itu digalakkan saat ini. Bahkan melalui perbankan pun sama. Kami pun memberikan edukasi ke masyarakat untuk lebih banyak menggunakan cashless. Kenapa cashless? Yang pertama, cashless itu sebetulnya mudah dilacak, Mbak Edi. Makanya sekarang anggaran-anggaran pemerintah pun
di switching ke lebih ke transaksi elektronik supaya lebih gampang pelaporannya, pertanggungjawabannya juga lebih gampang. Yang berikutnya, kenapa cashless? Memang kalau boleh diakui, pemerintah nyetak uang fisik itu butuh biaya. Bahkan biaya mencetak uang itu lebih mahal daripada nilai uang. Nilainya sendiri. Contoh uang yang pecahan Rp1.000 gitu ya, itu mungkin biaya nyetaknya lebih mahal daripada nilai Rp1.000 itu. Gitu. Jadi pelan-pelan nanti memang pencetakan uang fisik akan dikurangi, di shifting atau dialihkan ke transaksi cashless. Nah, intinya gitu. Oh wow, baru tahu nih saya ilmu baru lagi nih sahabat UT. Nah kalau begitu, kalau memang kita akan beralih ya Pak ya, ini kita menuju ke sana ya pastinya ya Pak ya, Indonesia. Apalagi saya pernah baca itu rupiah elektronik atau rupiah digital ya akan menuju ke sana ya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak melihat masyarakat kita khususnya di NTT nih Pak dalam penggunaan uang elektronik ataupun transaksi elektronik, apakah sudah familiar Pak? Saat ini terutama BRI ya, BRI ini kan bank pemerintah yang juga diberikan tugas untuk mengedukasi ini ya. Bahkan sebetulnya masyarakat NTT sebagian besar pun sudah menerima edukasi ini. Contoh, ketika dulu ada bantuan pangan dialihkan menjadi bantuan pangan non tunai, BPNT. Mungkin kalau sahabat UT pernah dengar, ada namanya bantuan pangan non tunai BPNT ya. Itu pun sama, termasuk juga bantuan sosial lainnya, PKH dan lain sebagainya. Itu masyarakat diberikan kartu ATM dan nomor rekening. Jadi dari situ nanti masyarakat diedukasi untuk mengenal bank dulu. Kalau tidak mengenal bank, sulit mereka ini untuk melakukan transaksi non tunai. Bahkan agen-agen kami, kalau Mbak Indi lihat ada agen Briling, sudah itu banyak agen-agen yang sebetulnya bisa dipakai untuk bertransaksi non tunai semua. Jadi jangan khawatir bahwa masyarakat NTT sebetulnya sudah kita ajari pelan-pelan. Sebagian besar ya Pak ya. Dan saya yakin lama-lama juga kita akan familiar dengan hal ini. Dulu kalau Mbak Edi waktu kecil barangkali melihat mesin ATM itu hanya mungkin 1-2 saja. Betul. Ya. Sekarang banyak. Sudah banyak. Kartu ATM juga banyak. Bahkan nanti Mbak Edi pelan-pelan ya, kartu ATM pun lama-lama kami tidak cetak. Ya, karena apa? Mencetak kartu itu butuh biaya. Nah, pertanyaannya Pak, nanti kalau mau ngambil uangnya di mesin ATM pakai apa? Pakai HP kita. Cardless ya Pak ya? Iya, pakai HP. Ada aplikasi kami Brimo, itu bisa ngambil uang tanpa kartu di mesin ATM. Jadi semuanya semakin gampang dan semakin instan, tidak perlu banyak yang kita bawa-bawa lagi ya Pak ya? Wow, dan Kupang NTT menuju ke arah sana. Benar. Kita siap atau tidak? Pertanyaannya begitu ya Pak ya? Iya. Dan mau tidak mau memang salah satu peran yaitu dari bank sendiri adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja sih yang sudah dilakukan BRI dalam mengedukasi masyarakat? Mungkin bisa diceritakan kegiatan-kegiatannya. Baik. Tadi sebagian sudah saya singgung ya, bahwa memang BRI ini bank milik pemerintah yang memang ditugasi salah satunya ya sebagai agen pembangunan pemerintah juga. Jadi saat ini titipan-titipan program-program pemerintah itu yang kami jalankan. Kalau saat ini ada berbagai bantuan sosial, itu pun kami memang langsung ke masyarakat. Kami ada petugas khusus bansos yang memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait bagaimana menggunakan jasa perbankan maupun transaksi di bank. Kemudian lagi terkait juga produk-produk bank itu pun kita sosialisasikan. Kami bekerja sama juga dengan OJK dan Bank Indonesia selalu memberikan literasi ya kepada masyarakat terkait transaksi-transaksi
perbankan, termasuk transaksi non tunai ini. Nah, dalam waktu dekat kita juga akan turun di Ragnamo kalau nggak salah ya, bersama OJK. Ini memang kita ada proyek khusus di satu desa itu untuk memberikan literasi dan kita awasi nanti endingnya jadinya seperti apa. Dikawal terus ya Pak ya? Terus, ya. Wow. Kami kerjasama dengan OJK dan Bank Indonesia. Wow, luar biasa. Itu supaya masyarakat kita juga semakin teredukasi dalam melakukan transaksi lebih ke cashless, lebih easy ya, lebih gampang jadinya. Nah, Pak, kita beralih. Kalau tadi kan di awal Bapak menyinggung tentang modus-modus penipuan online, Pak, yang semakin marak dan pastinya mereka upgrade sekali dengan kemajuan dan semua yang dilakukan oleh bank ya, terutama dalam keuangan. Lalu apa saja sih Pak yang bisa diketahui oleh masyarakat untuk dapat mengantisipasi sehingga masyarakat itu tidak lagi gampang dibodohi dengan modus-modus penipuan online? Iya, jadi benar sekali Mbak Edi, tadi saya singgung ya terkait kemajuan teknologi saat ini. Tentu semakin berkembangnya teknologi juga kejahatan ngikuti. Kebutuhan juga ya Pak ya? Ngikuti itu. Ini selalu begitu yang terjadi, bahwa ketika teknologi maju maka kejahatan pun mengikuti kemajuan itu. Betul. Namun bukan berarti kita takut terhadap itu ya. Jadi masyarakat NTT maupun sahabat UT jangan takut terhadap kejahatan-kejahatan itu. Semua bisa kita tanggulangi asal kita aware atau mau memahami ya. Pertama, jangan mudah percaya dengan berita-berita bohong lah. Ada janji-janji, nanti dapat hadiah ini, hadiah itu, kalau klik link ini nanti dapat apa gitu. Intinya itu, jangan mudah percaya. Kemudian kalau ada keraguan, tentu saja kami di bank dengan senang hati pasti akan menjawab pertanyaan gitu ya. Kalau ada yang ingin bertanya tentang apapun ya, silakan aja, nanti bisa datang, bisa juga nelpon ya, ke petugas-petugas pelayanan kami di bank. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, supaya kita itu tidak mudah tertipu lagi ya, yaitu tadi ya, kita sering-sering juga mendengarkan informasi-informasi kan, supaya kita tahu bahwa maraknya penipuan itu terjadi karena apa. Jadi ketika ada yang menimpa diri kita tidak terkena. Intinya gitu Pak. Iya, baik Pak. Jadi kalau misalkan ada hoax yang bilang Anda menang dalam undian ini, silakan klik link di bawah ini, ya mungkin harus cari tahu dulu pernah ikut undian tidak, pastinya ya Pak ya. Jangan buru-buru. Betul, jangan buru-buru. Tetapi ada Pak, ini kami juga sering mengedukasi lewat ini ya. Kami itu ada media juga di bank, lewat update status misalnya. Kadang-kadang setiap hari Senin seluruh pekerja BRI itu ngupdate status terkait edukasi penipuan jenis apa gitu. Jadi selalu ada serinya itu, sehingga masyarakat bisa tahu. Termasuk kami pasang banner ya, kami pasang banner supaya jangan mudah masyarakat tertipu dengan tipuan-tipuan modus penipuan online ya Pak ya. Itu, betul. Berarti juga harus rajin update informasi dan budayakan membaca juga ya Pak ya. Benar. Supaya tidak mudah tertipu. Baik, nah Pak, kalau nih Pak, masyarakat kita mungkin ada yang mengalami penipuan online dalam bertransaksi, mungkin langkah apa yang perlu diambil atau kemana sih harus melaporkan pengaduan secara cepat? Kami kalau di BRI ada sih link pengaduannya ada di 14017 ya. Baik. Nah, itu ada. Boleh juga langsung nelpon ke kami di BRI terdekat, pasti kita akan bantu. Sebetulnya kalau di aplikasi Primo kami itu juga ada bagaimana cara langsung
mendisable atau menonaktifkan rekening. Jadi silakan langsung di nonaktifkan sendiri juga bisa. Tapi kan biasanya kita itu panik gitu kan. Iya Pak. Panik ya. Ya ketika panik segera saja hubungi teman-teman yang di BRI misalnya, kenalan, silakan aja segera. Dengan senang hati kami akan membantu. Betul, karena kan udah panik, ini data-datanya itu sudah mungkin sudah pikiran yang panik, tidak tahu mau kemana ya Pak ya. Berarti langsung hubungi kontak center BRI atau petugas BRI yang Anda kenali. Wah, luar biasa Pak. Nah Pak, sedikit melenceng dari topik kita tentang keuangan. Saya mau tanya dong Pak, kalau di BRI sendiri itu menyediakan beasiswa tidak Pak untuk masyarakat NTT mungkin yang ingin melanjutkan pendidikan, kuliah atau sekolahnya? Secara spesifik beasiswa itu memang tidak ya, tidak. Tetapi kami ini kan perusahaan ya, jadi ada yang namanya CSR itu ada. CSR bahkan mahasiswa yang mau belajar di bank, kami beri kesempatan untuk kebanyakan sih praktek ya, praktek. Tapi kalau beasiswa langsung untuk membiayai memang saat ini belum ada. Belum ada ya. Baik. Soalnya kalau mahasiswa UT tuh kalau ke kita atau calon mahasiswa tuh kadang-kadang tanya. Nah, biasanya kita langsung bilang ada tuh beasiswa CSR biasanya yang kita dengar seperti itu. Nah, Pak, yang terakhir nih Pak ya, sebelum kita masuk saya mau minta Bapak kasih motivasi untuk mahasiswa UT yang sedang berkuliah. Mungkin Bapak bisa kasih juga informasi atau apa ya yang bisa membuat masyarakat NTT yang mendengarkan podcast kita pada hari ini untuk bisa lebih aware lagi untuk mengantisipasi agar tidak terkena modus penipuan online yang sedang marak terjadi gitu Pak. Baik. Sahabat UT yang luar biasa ya. Jadi agar kita ini tidak mudah tertipu ya. Yang pertama kita harus syukuri dulu sebetulnya. Syukuri apa yang sudah kita punya. Biasanya orang yang mudah tertipu itu karena ingin mendapatkan lebih. Ingin mendapatkan lebih, sehingga ketika ada iming-iming atau tawaran itu langsung semangat gitu. Tidak pikir panjang. Tanpa berpikir. Tapi kalau kita itu sudah bersyukur, sudah tenang dengan apa yang kita miliki, ketika ada tawaran masih mikir kita. Iya. Ketika kita mikir dan itu tidak masuk akal ya tawaran itu, betul. Pasti kita tolak. Jadi tidak mudah kita kena tipu. Ya. Kemudian yang tadi memang harus sering mengupdate seluruh informasi yang ada. Iya. Sehingga ketika kita mendengar berita-berita yang ada, kita mampu menyaring dengan benar. Itu kalau terkait penipuan ya, penipuan online, dan bukan hanya online sebetulnya, penipuan yang lain pun sama. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi tentang UT ya, bahwa UT ini luar biasa ya. Bahkan kami di BRI sebetulnya bisa saja menerima pekerja atau pegawai yang lulusan UT. Asal ya. Karena syarat lain ini, syarat umur dan lain sebagainya. Betul. Asal syarat yang lain itu terpenuhi. Ya Pak ya. Kami di BRI tidak melihat disiplin ilmu. Seluruh disiplin ilmu bisa masuk di BRI. Apalagi dari UT yang jelas universitas milik pemerintah resmi. Pasti kami dengan senang hati. Iya. Gitu luar biasa ya. Jadi pastinya kalau untuk menghindarkan kita semua dari penipuan online, kita harus penuh dengan rasa syukur ya. Sudah tahu yang kita miliki dan kita bersyukur, dan pastinya semakin banyak update informasi, literasi keuangan. Jadi kita tidak gampang tertipu. Dan yang terakhir nih Pak, boleh dong Pak bagikan motivasi kepada mahasiswa Universitas Terbuka Kupang yang mungkin lagi menonton podcast kita, mungkin mereka yang lagi sibuk memanajemen waktu, membagi antara pekerjaan dan juga kuliah nih Pak. Apalagi kita lagi mau ujian akhir semester nih Pak. Boleh dikasih motivasi sebagai alumni yang juga sudah lulus. Silakan Pak. Baik sahabat UT yang luar biasa, tentu semangat ini ya, semangat yang harus teman-teman miliki untuk belajar di UT, karena
UT ini sebetulnya tempat belajar yang paling enak. Kenapa paling enak? Di UT waktu itu kita yang menentukan, kita yang mengatur. Beda dengan kuliah di tempat lain, diatur oleh dosennya, itu jadwal kuliah. Tapi di UT tidak. Justru kita sendiri yang ngatur waktu kapan belajarnya. Kita itu hanya tinggal tunggu waktu yang ditentukan adalah ujian. Ujian. Kalau belajar tentu tergantung kita ya. Kembali lagi, waktu itu kita yang atur. Mari kita atur waktu kita dengan baik sehingga kita tidak ditinggalkan oleh waktu. Kalau kita tidak mampu mengatur waktu dengan baik, waktulah yang akan meninggalkan kita. Dan waktu nggak bisa diulang lagi kan? Nah, lewatlah waktu kita. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu-waktu itu dengan seefektif mungkin, sebaik mungkin, sehingga waktu yang ada tidak sia-sia. Tentu antara bekerja dan apapun lah, bekerja ataupun belajar itu sesibuk apapun gitu ya, sesibuk apapun kita bekerja, kalau kita mau menyisihkan waktu dan punya semangat yang kuat, itu pasti bisa. Jadi mari sahabat UT, kita tetap semangat belajar, karena dengan UT akan merubah nasib. Fakta sudah saya alami ya, nasib saya berubah ketika bisa diwisuda di UT dan menjadi sarjana UT, dan hari ini saya dipercaya di BRI Cabang Kupang sebagai pemimpin cabang Kupang. Wow, luar biasa ya. Jadi lebih ke waktu. Kalau sudah kuliah di UT harus punya prioritas ya Pak ya. Betul. Untuk bisa kuliah sambil bekerja sampai lulus. Ya, seperti Pak Juwarto yang sudah lulus. Tahun berapa Pak kemarin lulusnya? Saya 2004. 2004, itu belum sedigital sekarang. Dan itu Pak Juwarto sudah bisa. Apalagi sahabat UT yang sekarang sudah semakin canggih, pastinya lebih bisa ya untuk mengatur waktu agar kuliahnya di UT cepat selesai tepat waktu. Baik, terima kasih Pak Juwarto sudah berbagi bersama kita. Ya, dalam podcast kita pada hari ini tentang literasi keuangan, dan juga berbagi pengalaman serta motivasi untuk sahabat UT semakin giat lagi dalam belajar sampai lulus tepat waktu. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton podcast kita, dan juga kami ingatkan sekali lagi, bagi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Terbuka sudah dibuka sampai tanggal 8 Agustus 2023. Bagi yang mau daftar, buruan daftar, daftarnya secara online. Dan akhir kata, saya Indi bersama dengan Stefanus Juwarto. Iya, kami mohon undur diri dari podcast UT Kupang Mari Baomong pada kesempatan ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.